Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel DKR Widiawan. Oke teman-teman, pada sore atau senja hari ini sekitar jam berapa ya, ini jam 5.40-an, jam 5.40-an sore. Ini saya sudah berada di stasiun Bandung pintu utara keberangkatan untuk kereta api jarak jauh. Nah, alhamdulillah akhirnya pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, ini saya berkesempatan untuk trip kereta api lagi, jarak jauh lagi, dan dari stasiun Bandung lagi teman-teman. Nah, rencananya pada hari ini atau video kali ini saya akan trip kereta api Lodaya Malam dari Bandung menuju Solo Balapan teman-teman. Ini situasi di stasiun Bandung benar-benar lagi rame banget, karena jam paling rame di stasiun Bandung itu sekitaran sore sampai malam. Banyak beberapa kereta api datang dari arah timur, dan juga beberapa kereta api juga pada berangkat ke arah timur. Mulai dari tadi sebelumnya sudah berangkat kereta api Turangga, kemudian lanjut lagi nanti ada Malabar, Lodaya Malam, Mutiara Selatan, dan seterusnya ke arah timur. Kalau misalnya nanti dilanjutin itu ada dari Kiara Condong itu Kutajaya Selatan dan juga Kahuripan. Banyak banget teman-teman. Ini juga kayaknya pertemuan antara orang-orang yang ngejemput sama nganter. Nah, ikuti terus perjalanan kali ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Kita naik satu-satunya kereta api New Generation dari stasiun Bandung dan yang ada di kota Bandung ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita cetak tiket. Sebenarnya nggak perlu sih cetak tiket, ini cuma buat koleksi aja, karena masuknya juga bisa pakai face recognition. Ini kita bakal duduk di kursi ekonomi nomor 3, ekonomi ketiga, dan kursinya nomor 2A. Ini berangkat jam 7 sampai jam 2.45. Pagi banget ya teman-teman. Waktu tunggu sekitar 7 jam 45 menit. Mantap, ngebut banget pas ini nanti kereta malam Lodaya. Dan trip kali ini saya bersama adik saya. Dia juga nyobain pertama kali kereta api non kursi tegak soalnya. Mumpung liburan juga. Ini kita masih nunggu jadwal masuk, karena diprioritaskan untuk kereta api Malabar terlebih dahulu ya, yang keberangkatannya jam 8.10. Setelah itu kita mulai masuk untuk kereta api Lodaya Malam jam 7 malam keberangkatannya. Ini juga sebentar lagi bakal datang kereta api Malabar dan juga Argo Wilis. Buat teman-teman yang mau beli makanan jajanan dulu juga ini banyak. Ada Yomart, ada Max Coffee, terus ada Roti-O. Ini ciri khas banget ya Roti-O. Baunya itu benar-benar mengisi ruang-ruang di stasiun gitu. Jadi khas banget kalau ke stasiun itu baunya Roti-O. Ini juga ada Alpha Express dan beberapa stand makanan juga ya. Seperti ini ada kue-kue juga, roti Mayasari dan lain sebagainya. Mayasari ini kue ya teman-teman, bukan Mayasari Group bis. Kali ini kita fokus untuk trip kereta api terlebih dahulu. Nanti kita masuk lewat sana, tapi kita tunggu dulu. Nah, oke teman-teman, ini sekitar jam 6 kita bakal masuk ke dalam. Katanya udah diizinkan juga, karena nggak begitu ruwet juga penumpangnya. Dan untuk masuk ini khusus menggunakan face recognition ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum daftar, biasanya bisa daftar di Akses PKI atau ada pendaftarannya di sini juga. Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah teman-teman, ini kita sudah masuk. Ini terlihat feeder kereta api cepat menuju Padalarang terparkir di jalur 7. Dan ini untuk ruang tunggu yang ada di dalam. Di dalam ini juga ada beberapa ini ya, stand makanan juga teman-teman, lengkap. Ini tadi kita udah masuk. Kalau masuk ke sini langsung disambut dengan toilet buat teman-teman yang mau persiapan dulu. Sekiranya nanti toilet kereta itu digunakan ketika keretanya berjalan, karena airnya juga terbatas teman-teman. Nah itu baru nyampe, tidak tahu kereta apa, kayaknya Malabar atau Malabar pagi dari Malang. Nah ini untuk yang ke arah Malang parkir di jalur 2, dan kita menuju ke kereta api Lodaya lewat Skybridge ya teman-teman.
sekarang hampir semua stasiun di daerah Bandung itu menggunakan Skybridge, kecuali Cikudapateh deh kalau tidak salah, dan beberapa stasiun yang mungkin Skybridge-nya kurang efektif juga. Nah oke teman-teman, ini terlihat rangkaiannya untuk Lodaya terparkir di jalur 3. Dan ini Malabar yang baru masuk, Malabar yang mau berangkat ada di jalur 2. Seperti ini suasana Skybridge ketika penumpang kereta api Malabar dan KA Feeder baru saja sampai ya teman-teman. Kita akan turun di jalur 3. Kereta api Malabar yang sekarang nggak kayak dulu ya. Dulu kelasnya campur-campur, ada 3, bagasi juga 2. Sekarang jadi biasa aja, eksekutif dan juga premium. Ini di sini ada lokal Bandung Raya ke arah mana ya? Kayak ke arah Cicalengka deh. Nah teman-teman, untuk Lodaya ini dari Bandung, eksekutifnya di depan ya teman-teman, yang ekonominya di belakang, tapi kita coba ke belakangnya lewat dalam aja. Lokomotifnya juga belum tersambung, kita masuk aja dulu, dan pintunya udah otomatis ya teman-teman. Nah ini untuk yang eksekutifnya teman-teman, 50 tempat duduk, dan seperti ini penerbangannya. Kita masih harus ke belakang sana. Oke teman-teman, ini kereta makannya di belakang eksekutif dan di depan ekonomi. Misi nanti kita coba ke kereta makannya kalau udah di tengah jalan aja. Nah setelah kereta makan, ini kita masuk ke kereta ekonomi. Eksekutifnya 4, kereta makan 1, terus lanjut ekonominya ada 3. Ini masih ekonomi 1, dan kita yang paling belakang ekonomi 3. Tapi di belakang ekonomi 3 itu ada pembangkit. Jadi total ada sekitar 9 kereta yang dibawa oleh Lodaya ini. Nah oke teman-teman, setelah berjalan mulai dari eksekutif 2 kalau tidak salah, atau eksekutif 3 ya tadi, melewati kereta makan dan kereta ekonomi di depan-depannya, ini kita sampai di kereta ekonomi 3 untuk tempat duduknya di 2A, 2B di sini teman-teman. Nah ini dia. Nah alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ke bagian di depan. Nah oke teman-teman semua, untuk fasilitas yang ada di ekonomi stainless steel New Generation, ini konfigurasi tempat duduknya 22 ya teman-teman, dan tempat total duduk itu ada 72 tempat duduk. Untuk tempat duduknya ini seperti ini teman-teman, bisa direbahkan dengan cara menarik tombol tuas yang ada di sini dan mendorong kursinya ke arah belakang. Nah ini dia, merebahnya cukup segitu aja ya dek, mentok ya. Nah ini tapi udah cukup sangat nyaman sekali. Untuk kereta api ekonomi ya kelasnya teman-teman. Ini ekonomi naik tingkat beneran di Indonesia. Dan di sini juga di depannya ada saku jok, udah bener-bener ekonomi berasa eksekutif. Ini tadi barusan jatuh dikasih kantong untuk sampah ya teman-teman di sini juga. Lalu di sebelah sana ada stop kontak. Di sini juga ada gantungan sekiranya teman-teman mau ngegantung sesuatu ya. Nih ada jepitannya, ada gantungannya. Untuk apa ya namanya, jendelanya ini juga ada korden gulung. Nah, jadi bukan korden geser kayak ekonomi yang kursi tegak ataupun ekonomi lainnya. Mantap banget teman-teman. Di atas juga bagasinya luas banget. Di tengah ini ada TV-nya. Di setiap ujung keretanya ada TV, dan juga ada layar informasi teman-teman. Mulai dari informasi ada atau enggaknya orang di toilet, kemudian informasi kondektur, pemberhentian, jadwal jam, suhu dan lain sebagainya lengkap ya teman-teman. Nah ini dia.
Lalu untuk toiletnya itu ada untuk toilet cewek dan juga cowok, tapi ini untuk kereta ekonomi 3 letaknya ada di belakang sana. Nanti kita coba review ke belakang sana untuk toiletnya teman-teman. Di setiap ini juga ada palu darurat ketika keadaan darurat harus memecahkan kaca, bisa menggunakan palu darurat tersebut. Dan semua kursinya sudah dipastikan akan searah laju kereta teman-teman. Ini juga di sini ada handrestnya. Bedanya kalau misalnya eksekutif itu kursinya lebih tebel, lebih sedikit juga jumlah kursinya, 50 kursi setiap keretanya. Ada footrestnya juga, dapat selimut. Kalau misalnya ekonomi tidak dapat ya teman-teman. Untuk kursi yang saya naiki ini ya nggak full kaca, kena tembok ratapan sedikit. Untuk yang full kaca mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri, ini mulai dari kursi nomor 1, ini 2, 3 dan seterusnya ya. Teman-teman bisa perhatikan di video yang ada di layar. Karena kalau ngasih informasinya satu-satu mungkin nanti ada ringkasannya teman-teman di teks kalau sayanya niat bikin. Ini dia. Ada 18 baris. Untuk konfigurasinya ABCD 22 ya teman-teman. Untuk pintunya juga ini udah otomatis, jadi nggak usah digeser-geser lagi, tinggal pencet maka ngebuka sendiri dan nutup sendiri. Nah, ini dia suasana stasiun Bandung. Ini peron jalur 3 sisi sebelah barat ya teman-teman. Untuk ekonomi ini ada tulisannya ekonomi, dan coraknya ini corak biru-biru ungu gitu ya teman-teman. Kalau yang eksekutif itu pink di depan sana. Ini di sebelah sini yang tadi baru datang Malabar ya teman-teman. Untuk toiletnya sendiri ini ada toilet wanita, bisa dilihat kurang lebih sama kok ya. Kita review yang toilet pria aja ya. Soalnya saya sendiri laki-laki gitu kan, nggak enak. Nah ini lengkap, ada wastafelnya, bersih banget teman-teman. Ada cermin, ada juga toilet duduk, ada busnya juga. Ini ada pegangan dan tisu. Ini ada sabun juga deh guys. Ada foot washernya juga. Ini bisa pakai di sini, mantap. Cuma nggak ada tempat sampahnya deh guys. Oh itu tempat sampahnya di sebelah sana. Lengkap, keren banget ya teman-teman. Benar-benar evolusi kemajuan kereta api Indonesia. Nah oke teman-teman, di sini saya akan menginformasikan mengenai Trainmark kereta yang saya naiki, kereta ekonomi 3. Ini ada kode F48 dan juga 10 ya teman-teman. Untuk F ini berarti untuk kereta api Lodaya rangkaian yang ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Dan mungkin kalau misalnya 120 km per jam itu di jalur-jalur double track ya teman-teman. Seperti kalau misalnya lintasannya Lodaya ini mulai dari stasiun Kroya sampai dengan Solo Balapan sana. Nah untuk 10 ini menggunakan bogi tipe K10, dan 48 ini total beratnya itu 48 ton, sekitar 3 ton lebih berat dari stainless steel biasanya. Makanya kenapa kereta api Lodaya ini yang tadinya membawa 4 eksekutif, 1 kereta makan 4 kereta ekonomi dan 1 pembangkit, ini kereta ekonominya dikurangi 1 karena apa ya, akumulasi selisih beda setiap kereta mulai dari depan sampai belakang itu apa ya, beratnya itu sama dengan membawa 1 gerbong atau 1 kereta lainnya. Makanya 1 kereta ekonomi New Generation-nya Lodaya ini dikurangi karena apa? Setelah GPK 2025, waktu itu lokomotif dinasnya itu CC 203 atau 204 sering selip di jalur Jawa Barat. Emang gokil ini Jawa Barat, jalurnya super ekstrim, tanjakan dan lain sebagainya. Makanya kereta ekonominya dikurangi 1, walaupun sekarang lokomotifnya sudah pakai CC 206 kembali ya teman-teman, yang lebih bertenaga. Tapi ya kalau misalnya ibaratnya ekonominya jadi 4 lagi, itu sama aja kayak kereta Lodaya ini bawa 11 kereta totalnya.
Padahal rata-rata Bandung itu maksimal itu 10 supaya untuk mengurangi slip dan lain sebagainya ya, gagal nanjak dan lain sebagainya. Makanya juga terdapat beberapa lokomotif yang jaga di beberapa stasiun pos yang riskan untuk adanya terjadi bencana ataupun problem lainnya teman-teman, sehingga dapat cepat membantu kereta api yang ada di jalur pegunungan sana ya, Pegunungan Priangan Timur. Nah ini nanti kita coba review kode keretanya dan juga lokomotif di depan ya teman-teman, karena jam keberangkatannya masih cukup lama. Nah ya teman-teman, ini dia kode kereta yang saya naiki, K302419 SLO. K3 ini artinya kereta ekonomi, 0 ini tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif ya teman-teman. 24 ini tahun awal beroperasinya tahun 2024, dan 19 itu nomor urutnya SLO di poin induknya Solo Balapan teman-teman. Wah mantap banget itu klakson CC203 nya. 203 apa 201 ya, kurang tahu dah, tapi itu klakson kesukaan saya. Ini semuanya untuk pintu bordes juga bisa ditekan tombol otomatis ya teman-teman, atau biasanya kalau semisalnya untuk berhenti dan juga berangkat di stasiun itu dikontrol dari ruang kendali utama di kereta makan. Jadi nggak bakal ada kereta yang kebuka pintunya, ataupun nggak ada yang orang lupa nutup pintunya. Keren. Dan untuk sambungannya ini, waduh, ini sudah menggunakan sambungan tipe akordeon kalau nggak salah. Jadi benar-benar tertutup dan bakal kedap suara di dalam keretanya. Udah mah ininya ya, pintunya otomatis, nggak bakal kebuka-buka dan bikin berisik. Sambungan antar keretanya juga ini sudah menggunakan tipe yang terbaru, jadi bakal kedap banget teman-teman. Alhasil nyaman pokoknya. Posisi AC yang di versi sebelumnya itu berada di tengah, ini dipindah ke ujung karena katanya kalau misalnya dipasang di tengah itu ini ya, suaranya cukup mengganggu. Ini juga terdapat tempat pengisian air. Jadi sekarang kalau mau ngisi air tinggal nyolok ke sini, nanti airnya bakal ke atas dan tersambung ke tandan air. Nggak harus petugasnya naik-naik ke atas ya teman-teman, untuk seperti rangkaian lama. Bah, mantap bener teman-teman. Itu penumpangnya sudah mulai masuk, sudah mulai banyak teman-teman. Nah oke teman-teman, ini dia lokomotif yang akan berdinas kereta api Lodaya Malam. Satu-satunya kereta api CC206 dengan angka urutnya itu 3 digit kalau tidak salah ya. CC206 13100 di Pos Induk Bandung. CC yang berarti kan kereta api ini memiliki gandar penggerak, konfigurasinya itu 33. Jadi kayak 3 pasang bogi, 3 pasang roda di depan, 3 pasang roda juga di belakang dengan masing-masing menggerak. 2 itu artinya ini menggunakan lokomotif diesel elektrik. 6 itu seri lokomotif diesel elektriknya, 13 awal beroperasi tahun 2013. Dan 100 ini nomor urutnya dengan Dipo Induk Bandung teman-teman. Mantap bener, gagah teman-teman. Jadi untuk urutan seluruh rangkaiannya, ini lokomotif CC206 di depan, 4 kereta eksekutif di belakang, 1 kereta makan, 3 kereta ekonomi di belakang, dan paling terakhir ada kereta pembangkit. Total ada 9 kereta yang beratnya itu setara dengan 10 kereta stainless steel yang lama. Dan ini merupakan kereta api satu-satunya teman-teman yang menggunakan kereta rangkaian new generation di Daop 2 Bandung. Jadi bisa dibilang ini salah satu anak emas dan juga andalannya, karena dia ini tujuannya itu menghubungkan Daop 2 dan Daop 6 yang dimana menjadi sumber cuan dari PT KAI itu sendiri ya teman-teman. Kayaknya bakal banyak penumpang juga turunnya di Jogja, jarang kayaknya yang bablas ke Solo deh, tapi nanti kita coba lihat ya teman-teman. Dan ini situasi di peron 3 ujung sebelah timur teman-teman. Lokomotif dari Sumatera ini lagi ngelangsir deh kayaknya. Mutiara Selatan kah? Kurang tahu deh ini, soalnya stainless steel.
sih Mutiara Selatan ya, yang keberangkatan jam 8 malam kalau nggak salah. Nah oke teman-teman, ini untuk kereta makannya teman-teman. Kereta makannya khusus, nggak dicampur pembangkit dan segala macamnya. Jadi ini untuk tempat makannya luas, ada kursi, meja, dan ini benar-benar mewah ya teman-teman. Keren. Untuk nanti pesan itu bisa di sana atau via aplikasi kalau misalnya mau diantar ke tempat duduk, atau biasanya Pramin juga ada yang muter teman-teman. Di sana juga ada musolanya. Ini benar yang di jalur 2 Mutiara Selatan ya. Oke teman-teman, sekitar jam 18.45 ini saya sudah kembali ke tempat duduk. Nah ini dia, situasinya udah mulai ramai juga ya teman-teman. Dan kebetulan sebenarnya saya tahu ya posisi tempat duduk yang full kaca, cuma karena ini tripnya dadakan dan baru tahu kalau misalnya ada promo, saya dapat tiketnya itu satu kursinya itu 203.000 teman-teman untuk yang ekonomi, dari harga berapa ya? 300-an kalau tidak salah. Pokoknya dadakan, dan yang tersedia 2 baris kayak gini. Yang paling memungkinkan itu yang pakai kaca-kaca tanggung kayak gini kursinya. Yang kaca fullnya udah pada habis semua. Jadi ya nggak apa, yang penting kita mencoba sensasi baru dari kereta api New Generation. Dan ini di bawah sini ternyata ada USB-nya juga teman-teman. Di sini bisa dicolok kabel USB. Sekiranya nanti teman-teman hendak bawa kepala colokan untuk nyolok yang di stop kontak sana. Jadi tetap aman. Kita tunggu jadwal keberangkatannya. Oh ya, dan untuk legroomnya atau jarak antar kursi, ini KI kalau untuk yang versi terbaru yang bukan 32 ataupun kursi berhadapan-hadapan itu pasti los banget ya teman-teman. Oh ya, kecuali sama yang ekonomi 80 tempat duduk itu agak sempit, tapi kalau ini udah los banget, nggak mentok. Kalau misalnya di bis ini kelasnya masuknya ke patas patas ya, bisnis lah ya, karena emang ekonomi premium ataupun New Generation ini awalnya untuk mengurangi atau mengganti dari kereta api kelas bisnis yang sekarang kalau tidak salah udah nggak ada ya, kurang tahu deh. Kalau misalnya masih ada itu pun pasti langka banget. Oh iya teman-teman, karena di sini nggak ada ini ya, kayak meja kecil kayak gitu, itu penggantinya itu di sini. Jadi di sela-sela sebelum ke kaca ini lumayan agak luas. Ini di sini bisa buat nyimpen botol sih sebagai penggantinya ya teman-teman. Jadi masih oke. Tuh terlihat kereta api Parahyangan menggunakan rangkaian bekas Argo Wilis apa bukan ya? Pokoknya itu Parahyangan arah Gambir ya teman-teman. Panorama berarti bekas Argo Wilis. Asli. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Selamat malam, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan Journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers.
Oke teman-teman, untuk di lintasan lurusan Bandung ya, mulai dari Bandung sampai dengan Cicalengka, ini kecepatannya kayaknya batasnya di 100 apa 105 gitu ya. Ini lumayan cepat kalau dari Bandung ke Cicalengka, tapi dari Cicalengka sampai nanti ketemu lagi jalur double track di Kroya kayaknya nggak bakal secepat ini, ataupun jarang ada jalur atau peta jalur yang taspatnya cukup tinggi seperti ini. Lepas stasiun Cicalengka kecepatan kita turun drastis. Ini batasnya cuma 40 km per jam, karena sampai Cipendei ini kita akan full nanjak ya teman-teman. Pokoknya naik turun. Sebenarnya nggak cuma sampai Cipendei aja sih, sampai nanti kita masuk ke wilayah Jawa Tengah. Mulai Jawa Tengah baru jalurnya mulai landai. Ini juga ada CCTV ya teman-teman di sini. Mode malamnya belum aktif, kalau tidak salah aktifnya itu sekitar jam 10 ke atas deh. Jadi masih terang teman-teman. Oke teman-teman, ini sekitar jam 20 lebih 14 menit sih kalau di HP saya. Ini kita sudah sampai di stasiun Cibatu, satu-satunya stasiun di jalur utama yang dekat ya teman-teman dengan pusat kota Garut. Walaupun sebenarnya jauh banget. Kalau misalnya mau ke Garut itu langka sih keretanya ya, kayak cuma ada Papandayan sama lokal Garut aja kalau tidak salah. Oh iya, sama Cikuray. Dan di depan sana itu ada percabangan menuju ke Garut, sementara kita di jalur utamanya menuju ke Tasik ya teman-teman. Suasana malamnya ini enak, tapi nggak bisa toilet ride. Sebenarnya bisa, cuma caranya agak susah, jadi agak males. Kebetulan hari ini cerah ya teman-teman. Sebelum-sebelumnya hujan parah. Alhamdulillah dikasih cerah di trip kali ini.
Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di stasiun ujung akhir dari Kabupaten Garut di jalur utama kereta api, jalur Selatan Jawa Barat Priangan Timur. Ini jam 9 kurang 10 menitan. Keretanya berhenti di jalur 1 stasiun Cipendei, stasiun yang menjadi sakti karena stasiunnya kecil, tapi semua kereta apapun itu wajib berhenti di sini untuk pemeriksaan rem dari rangkaian kereta api ya, karena jalur yang dilalui ini cukup ekstrim, naik turun dan gradiennya cukup tinggi juga, jadi miring banget gitu. Karena ini ya imbas dari tragedi trowek di Cipendei sisi sebelah timur itu, waktu dulu itu ada kereta remblong terus anjlok gitu ya. Akhirnya Cipendei ini dijadikan titik pemeriksaan rem kendaraan kereta api. Ini di sini biasanya berhenti 10 menit dan kayaknya agak ini ya, bosan juga kalau naik kereta yang nggak ada silang susulnya. Ini nanti kebanyakan menang silang sih. Lawan siapa ya? Tadi udah lawan Pangandaran, habis ini lawan Serayu, dan bakal ketemu sesama Lodaya itu nanti di Sidareja. Habis itu kayaknya nggak ketemu kereta-kereta di single track, bakal ketemunya di double track semua. Buat teman-teman yang mau jajan, banyak juga penjual di stasiun Cipendei ini ya, di sisi sebelah sana, tapi jadi harus jalan dulu ke depan. Ada pop mie, pecel, terus ya minuman kopi, terus apalagi ya, cilok dan segala macam lah, lengkap, enak-enak juga. Tapi kayaknya hari ini di trip kali ini saya nggak jajan dulu teman. Dan ini sisi sebelah satunya lagi ya dari stasiun Cipendei. Ada 3 jalur aja teman-teman. Ini lagi diperiksa sama petugasnya teman-teman. Jadi memastikan semuanya aman terkendali melewati jalur ekstrim di Jawa Barat. Seger kalau misalnya habis lama-lama di dalam kena AC, keluar ngirup udara stasiun gitu ya. Paling suka pokoknya berhenti di Cipendei ini ya. Ini seger banget udaranya karena di pegunungan juga. Tuh adik saya pengen turun tapi ketinggian, nggak dapat peron kalau mau turun sebelah sini. Ya ginilah, sepi lalu lintas kereta apinya, nggak ada silang susul kayaknya untuk Lodaya malam ini. Kurang tahu nanti kalau misal di jalur double track bakal ketemu apa aja, atau bakal ada susulan atau enggak. Biasa naik kereta ekonomi sih ya di silang susul terus, jadi berhenti di stasiunnya agak lama. Ini paling lama cuma di Cipendei aja 10 menit. Habis itu sisanya 2 menit, 3 menit, 5 menit paling lama juga itu. Enaknya seger. Dan di atas sana itu jalur ini ya, nasional yang menghubungkan Bandung menuju Tasikmalaya. Seneng banget dia. Karena biasanya cuma naik yang ekonomi tegak aja. Belum pernah naik yang selain itu. Baru kali ini. Heningnya. Masuk dari Ciawi sampai arah Tasik lumayan, kita bisa lari sekitar 70 km per jam di sini. Kalau tadi sebelum Cipendei ya terutama itu ya rata-rata 50 km per jam aja maksimal.
sampai di stasiun Tasikmalaya. Ini banyak yang naik turun juga dari sini teman-teman. Jadwalnya juga kayak, kalau menurut saya sudah cukup enak ya, nggak terlalu malam juga. Dan ada tarif khususnya juga ada kalau dari Bandung ke Tasik ini. Jadi mungkin pasarnya juga lumayan banyak nih Tasik. Bis juga biasanya lumayan banyak. Bukan lumayan lagi sih, banyak banget kalau Tasik ini. Buat perjalanannya. Nah ini udah persiapan berangkat lagi, nggak gitu lama di Tasik. Yuk kita lanjutkan perjalanan lagi. Masuk stasiun Awipari. Ini yang pertama kecepatan bertambah. Kini kita bisa melaju 90 km per jam. Dan mode malamnya sudah mulai diaktifkan secara berkala ya. Secara berkala maksudnya secara satu-satu. Kalau tadi sih lihat petugasnya itu buka bagian kelistrikan di sana, terus baru lampu utamanya ini mati. Lampu yang putih ini, jadi yang nyala cuma lampu kuning redup ya teman-teman. Karena aturannya adalah untuk kereta-kereta api yang terbaru ini jam 10 malam itu semuanya sudah harus masuk ke mode malam. Jadi penumpang bisa lebih enak beristirahat. Oke teman-teman, kota Priangan Timur selanjutnya Ciamis. Kita sudah sampai di stasiun Ciamis teman-teman. Di sini cuma sebentar aja. Tuh ini nggak kelihatan nih tulisannya Ciamis. Kalau dari segi kecepatan dan ketepatan, insya Allah menurut saya di jalur selatan ini masih menang kereta api ya teman-teman. Tapi kalau misalnya di compare gitu Bandung Solo, tapi kalau ada bis yang lewat utara itu biasanya waktu tempuhnya hampir sama atau bahkan bisa jadi lebih cepat. Cuma kalau untuk harga ya lebih miring bis ya teman-teman, dan fasilitasnya pun biasanya lebih bagus bis. Cuma itu menjadi pilihan kita masing-masing mau naik bis ataupun kereta api. Ini ada beberapa yang turun, tapi kayaknya kelihatannya nggak ada yang naik. Kita persiapan berangkat kembali. Nah, ini lepas Ciamis, jalur sudah mulai landai walaupun nggak landai-landai banget ya teman-teman. Ini kita udah bisa lari, kecepatnya 105 km per jam. Keren-keren. Padahal jalurnya ini masih single track ya. Apalagi kalau misalnya udah double track, biasanya kualitas jalurnya ini udah mampu dibuat lari 120. Nggak tahu deh, roda ini bakal bisa lari sampai 120 atau enggak. Ini tontonannya sampai udah habis, cuma muncul logo KAI doang. Padahal dari tadi karena bosen, lumayan nonton-nonton nggak ada suaranya. Sampai di pemberhentian terakhir di ujung Jawa Barat ya teman-teman, Stasiun Banjar, yang merupakan stasiun di kota Madya Banjar, kota di ujung Priangan Timur. Sebelum
nantinya ini kita bakal masuk ke wilayah Daop 5 Purwokerto ya teman-teman. Ini setelah Banjar udah masuk Daop 5 Purwokerto, tapi nanti di ujung sana itu sebenarnya masih ada satu stasiun kecil di ujung Jawa Barat, yaitu stasiun Langen, tepatnya di daerah Langen Sari Banjar ya teman-teman. Cuma itu stasiunnya udah masuk Daop 5 Purwokerto, dan kita di sini masih Daop 2 Bandung. Di sini berhenti sedikit agak lama karena bakal ada pergantian kondektur dan juga masinis, asisten masinis, tapi untuk kru Prami dan segala macamnya masih sama ya. Kalau tidak salah Polsuska juga di sini diganti untuk meminimalisir human error. Jadi setiap kurang lebih 4 jam sekali itu ganti teman-teman. Dan ini kita gantinya di stasiun Banjar. Setelah sebelumnya yang berdinas Pak Burhanuddin, kita bakal lihat nanti setelah ini bakal ada bapak siapa lagi yang akan bertanggung jawab atas kelancaran ataupun keseluruhan rangkaian dari Lodaya Malam sampai dengan Solo Balapan. Ya, ini kita sampai di stasiun terakhir Jawa Barat. Habis ini kita bakal masuk ke daerah Cilacap Barat, itu tepatnya di Jawa Tengah, Daop 5 Purwokerto, dan stasiun pertama yang akan kita singgahi adalah stasiun Sidarja. Rencananya sih kayaknya di sana bakal silang sama ini ya, Lodaya Malam yang dari arah Solo. Dan dari tadi ini kita datangnya kecepatan terus, jadi ya lumayan agak lama berhenti di setiap stasiunnya. Semenjak keretanya masuk mode malam, beneran saya jadi ngantuk. Setelah sebelumnya saya belum pernah dapat mode malam setiap naik kereta, karena kalau kereta malam biasanya dapatnya atau naiknya yang ekonomi, yang seperti Kuto Jaya Selatan. Adapun naik yang kelas selain ekonomi Tegak itu biasanya keberangkatan pagi atau siang. Jadi ya experience baru, karena biasanya kita atau saya kebanyakan trip bis, karena emang di channel ini banyaknya atau lakunya itu di video kereta di video bis. Kereta api kurang kurang peminatnya, tapi ini kita persiapan berangkat lagi. Kita sudah akan memasuki provinsi selanjutnya, yaitu Provinsi Jawa Tengah, dan kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan ini view-nya yang kereta yang nggak jelek-jelek amat lah ya. Wah, masuk Jawa Tengah ini kita udah bisa lari dengan kecepatan maksimal 115 km per jam. Keren banget. Tinggal nunggu yang 120 sih. Sebenarnya beda 5 km per jam aja, cuma penasaran aja. Ada angka yang tertulis itu sampai 120 gitu ya. Atau mungkin 120 ini kan batas ya. Pasti kecepatannya nggak bakal nyentuh 120 karena riskan, bakal di bawahnya sedikit. Contohnya ini 116 kali ya. Keren-keren. Biasanya nggak pernah seperti ini. Dan kita sudah berganti kondektur. Di papan informasinya belum keluar sih. Nah, sekarang yang berdinas dari Banjar menuju Solo Balapan Pak Ajar. Semangat bertugas untuk semua kru Lodaya Malam hari ini. Oke teman-teman, stasiun pemberhentian pertama di Jawa Tengah di Daop 5 Purwokerto. Di sini kalau di jadwal sih berhentinya cukup lama ya teman-teman, karena kita harus menunggu kereta api Lodaya Malam yang dari arah Solo masuk dulu di sini, terus dia berangkat, baru kita bisa berangkat lagi.
Setahu saya stasiun Sidareja ini menjadi stasiun terbesar di wilayah Cilacap Barat. Kalau misalnya di trayek-trayek bis itu biasanya trio daerah Cilacap Barat, yaitu Sidareja, Gandrumangun, Kawunganten via Karangpucung ya. Kalau misalnya teman-teman mau ke Cilacap kotanya itu paling deket stasiun Jeruk Legi, tapi karena itu stasiunnya kecil dan nggak banyak kereta yang berhenti di situ, mungkin opsi lainnya bisa di Maos atau Kroya ya teman-teman. Nah, ini kita berhenti di jalur 2. Nanti mungkin kereta api Lodaya yang dari arah Solo ini nggak tahu deh bakal masuk jalur 1 atau 3. Ini kalau misalnya peronnya lumayan sih, lumayan tinggi di sini ya. Dan yang nyala itu cuma lampu ini doang, lampu lantai, lampu bawah buat penanda kursi kayak di bioskop. Nah, oke teman-teman, ini posisi saya dan juga adik saya lagi di restorasi dan kita beli pop mie rasa ayam. Ini harganya 11.000 dan posisi sudah berangkat dari stasiun Sidareja ya. Tadi nggak sempat ke video waktu berangkatnya karena langsung ke sini setelah Lodaya malam yang ke arah Bandung itu berangkat. Ini nyaman banget kereta makannya teman-teman. Pembayaran bisa cash, bisa kris. Ini juga sebenarnya bisa dipesan via aplikasi biar nanti diantar ke kursi gitu. Tapi saya dan adik saya karena bosen di belakang mau cari suasana baru, dia udah kelihatan ngantuk tapi lapar. Jadi kita beli pop mie aja yang hemat. Ini juga enak banget nih suasananya. Teman-teman, kita sampai di stasiun Maos yang di sebelah timurnya terdapat percabangan ke arah Cilacap Kota. Tadi kita udah melewati jembatan Sungai Serayu juga, tapi karena malam jadi nggak bisa kelihatan. Stasiun yang banyak terparkir gerbong ketel minyak Pertamina karena di sini terdapat kilang minyak BBM Pertamina juga. Nah ini dia. Dan setelah ini kita bakal menuju ke stasiun Kroya yang merupakan percabangan pertemuan jalur dari arah Jakarta Cirebon Tegal Purwokerto. Jadi nanti dari Kroya sampai Solo Balapan harusnya lalu lintas kereta apinya lebih ramai karena pertemuan yang dari Jakarta dan juga Bandung. Kalau ini masih sepi sih.
you end your trip at Kroya Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Kita sampai di stasiun Kroya, stasiun besar percabangan dua jalur utama dari Bandung dan juga Jakarta ya. Ini di sini kita ada pengisian air juga. Nah ini paketnya banyak banget. Tadi kita juga ketemu Singasari dari arah Blitar menuju Pasar Senen yang udah berangkat dari stasiun Kroya. Ini di sebelah sini kurang tahu nih ada kereta apa. Oh, ini kalau ini kargo teman-teman, paket. Stasiun Kroya. Dan percabangannya ada di sebelah sana ya teman-teman, di sebelah barat. Sampai di stasiun Gombong teman-teman. Tuh tadi tidak tahu ada kereta apa yang lewat sana ya. Nanti kita coba lihat jadwalnya yang sama-sama di stasiun Gombong ini. And yap, untuk stasiun Gombong ini dari arah barat tandanya itu adalah melewati stasiun Ijo dan Terowongan Ijo yang terkenal. Kalau saya tahu itu di film Kereta Api Terakhir itu mantep banget scene yang bagian perang di Terowongan Ijo untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, lupakan itu. Tapi tadi saya setengah sadar karena ngantuk banget. Kayaknya nggak sadar juga kalau apa ya. Tadi itu antara tidur nggak tidur lah. Jadi kelewat, keskip. Dia stasiun Gombong. Kalau di sisi satunya ini gelap sih. Sawah soalnya belah sana. Stasiun Kebumen. Enak nih, mulai dari Kroya. Nih stasiun-stasiunnya rata-rata udah punya peron tinggi, peron panjang, kanopi.
keren. Bahkan stasiun kecil pun ikut dibangun, jadi kesannya ya bangunan aslinya kecil, cuma peronnya atau emplacement-nya jadi panjang gitu, jadi lebih hidup. Ini Kebumen katanya ya, ini jadi daerah paling rame di daerah Keduraya atau daerah plat AA yang meliputi Kebumen, Purworejo, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Dan ini sisi sebelah satunya lagi ya teman-teman. Rata-rata orang kalau misalnya lagi berhenti di stasiun ini, walaupun beberapa menit aja, ini menyempatkan untuk menghirup udara segar atau ngerokok. Karena emang bebas asap rokok ya selama perjalanan. Ini paket mulai dipersiapkan untuk kereta api yang bawa kargo ataupun emang khusus kereta kargo. Alhamdulillah tiba di kampung halaman stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Tapi kita nggak finish di sini, kita masih lanjut sampai dengan Solo Balapan. Kutoarjo ini merupakan stasiun di Kabupaten Purworejo yang terbesar. Dan teman-teman yang mau lanjut ke pusat kota Purworejo, mending turun di sini aja. Sebenarnya ada stasiun yang lebih dekat lagi, yaitu stasiun Jenar, tapi itu stasiunnya cukup kecil. Kalau stasiun Kutoarjo ini termasuk stasiun besar yang nggak berhenti di sini, itu cuma Argo Dwi Pangga sama Argo Lawu kalau nggak salah. Ini juga jadi stasiun Daop 5 paling timur terakhir. Habis ini kita ke arah sana masuk Daop 6 ya teman-teman. Ini juga masuk kereta api Kahuripan dari arah Blitar menuju Kiara Condong teman-teman. Rame ini. Dari tadi juga sebenarnya banyak papasan sama kereta lain, cuma kan di double track jadi nggak kelihatan. Ini juga di Kutoarjo ini merupakan stasiun percabangan, tapi cabangnya itu non aktif ke arah Purworejo sana ya, ada di sebelah timur sana. Sayangnya udah lama nggak aktif dari tahun 2010. Terus mangkrak, ada gerbong barang yang diparkir di situ sampai ditumbuhi semak belukar dan lain sebagainya. Sekarang udah dibersihin, katanya mau diaktifasi lagi, tapi belum ada info lanjutan teman-teman. Ya, setelah ini kita masuk Daop 6 Yogyakarta, walaupun setelah Kutoarjo ini masih ada stasiun seperti Jenar dan juga Wojo yang masuk di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan ini untuk sisi yang sebelah satunya teman-teman, ada rangkaian terparkir cuma 4 kereta aja. Di sana ada depo kereta, terlihat Prambanan Express untuk keberangkatan besok paling pagi, dan juga ada depo sarana Kutoarjo. Terparkir lokomotif dan juga beberapa kereta di sana.
tiba kereta api Kahuripan 9811 Sindotopo. Kereta api paling malam kalau misalnya dari Bandung menuju timur jam 10 malam dia baru berangkat dari Kiara Condong. Kalau dari Blitarnya kurang tahu deh. Kita sampai di stasiun Wates, teman-teman. Stasiun di daerah istimewa Yogyakarta pertama yang kita singgahi. Setelah ini kita menuju ke stasiun Yogyakarta, Klaten, dan sampai dengan tujuan akhir Solo Balapan. Betul ya, Pak? Nah, ini Bu, hati-hati. Kita langsung persiapan berangkat kembali, teman-teman. Barusan bantuin ibu-ibu bawain barangnya turun dulu karena banyak banget tadi barang bawaannya, tapi bawa anak kecil, kasihan. Ini dari tadi udaranya udah mulai agak panas ya, nggak seseger di Jawa Barat. Dari tadi sebenarnya saya agak protes karena AC-nya ibarat nggak kerasa, kayak anget-anget aja. Ternyata masuk jam segini AC-nya baru kerasa dingin. Kalau biasanya kan kalau pakai bis itu dinginnya dari awal ya. Ini baru kerasa dingin waktu udah mau sampai Jogja, nyentuh 21 derajat Celcius. Dan sayangnya ini kita nggak dimatiin full lampunya ya, masih tetap nyala ternyata. Padahal mau ngerasain sensasi kereta malam kayak di bis. It is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia.
See you on the next trip. Akhirnya kita sampai di stasiun besar Yogyakarta, stasiun yang menjadi titik paling basahnya dari PT KAI. Banyak banget penumpang yang turun di sini, dan dari Jogja ke Solo ini bener-bener kosong teman-teman. Nggak salah kalau Jogja ini banyak pilihan keretanya, terus bagus-bagus dan worth it semuanya. Lengkap pokoknya kalau ke Jogja. Ekonomi yang segala macam ada semuanya ya. Jadi kita keretanya berhenti di peron selatan kalau tidak salah ya. Peron jalur 123 itu selatan, sisanya itu utara. Kita berangkat lagi teman-teman. Waktu perjalanan kurang lebih tinggal 50 menitan aja teman-teman. Dan stasiun pemberhentiannya tinggal Klaten dan juga Solo Balapan. Ini udah sepi banget suasananya. Sepi sesepi-sepinya. Pada turun Jogja semua. Stasiun Klaten satu lagi ya teman-teman. Satu lagi kita sampai di stasiun akhir, stasiun Solo Balapan. Udah makin sepi aja ini. Ngantuk banget. Jam 2 dini hari ini.
kecepatan ini sampai Solonya. Subuh aja belum. Ini mulai dari Jogja sampai dengan Palur sudah seperti di Jakarta ya, Jabodetabek. Udah ada tiang-tiang LAA atau listrik aliran atas untuk KRL. Ini kecepatan 5 menit kalau nggak salah sampai sini, kurang lebihnya ya 5 menit. Jadi kayaknya berhentinya agak lama juga di sini. Kalau yang lodaya pagi dari Bandung menuju Solo di sini tuh disusul Argo Wilis. Kalau yang malam ini nggak ada susul-susulan. Ada juga cuma papasan. Silangan juga enggak sih sebenarnya ya. Papasan sih. Kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwasanya yang tadinya di stainless steel lama itu di setiap ujungnya itu tandon air atau tempat untuk menampung air, dan di tengahnya itu AC. Sementara kalau misalnya di new generation ini dibalik, jadi yang di pinggir-pinggirnya ini AC, di tengahnya tandon air. Ya sebenarnya tetap berisik sih menurut saya untuk penumpang yang di ujung. Kalau yang di tengah ya anteng sih. Jadi ya kurang lebihnya sama-sama aja, cuma tergantung posisi tempat duduk kita nantinya sih sebenarnya. Kalau pakai yang new gen di ujung ini bakal berisik, tapi kalau misalnya pakai yang sebaliknya mungkin di ujung lebih kedap gitu ya. Train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jam 2.40 lebih cepat 5 menit kita sudah sampai di tujuan akhir stasiun Solo Balapan, tepatnya di peron utara jalur 6. Nah, penumpang yang sampai Solo Balapan ini nggak sebanyak ke Jogja ya teman-teman. Ini kita disambut dengan bel stasiun Sayu-Sayu. Keretanya ini nanti persiapan untuk jadi lodaya pagi menuju Bandung untuk nanti pagi ya teman-teman. Ini nanti bakal balik ke depo kereta dulu dan siap-siap dulu keretanya. Aduh, akhirnya tadi ketiduran dari Klaten sampai Solo Balapan ini. Jadi waktu lewat stasiun Purwosari ndak ke video ya. Gitu ya.
Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Selanjutnya saya akan kemana, ditunggu aja ya teman-teman. Kelanjutan tripnya dari Solo balapan ini saya akan lanjut kemana, kita nunggu waktu-waktu agak subuh dulu ya, jadi nggak terlalu dini hari atau malam. Ini dia Solo balapan.